hati-hati kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mengadu domba satu sama lain, sama-sama KTP-nya Islam, tiba-tiba datang menyesatkan orang lain, membid'ahkan, memusyrikkan, mengkafirkan orang lain. Jangan-jangan ini adalah agen-agen penghancur negara masa depan. Anak-anakku semua, apa itu yang dimaksud dengan eh, kurikulum cinta? Singkat penjelasannya. Ya, begini. Guru agama mengajarkan agama Islam yang diajarkan kebencian terhadap agama lain. Gereja tuh matiin TV-nya. Agama Katolik, agama Protestan juga benci. Agama yang paling benar agama Katolik Protestan. Azan, matiin TV-nya. Bayangkan kalau anak-anak kecil kita disuguhi sebuah kebencian berdasarkan agama sejak dini, alam bawah sadarnya itu melekat sampai ke dewasa. Akhirnya yang terjadi apa? Kita hanya apa? eh, toleransi semu. Pura-pura toleransi aja. Apa sih toleransi? Apa bedanya toleransi dengan koeksistensi? Koeksistensi Anda hari di sana, saya hari di sini, kita hidup masing-masing, nggak usah saling mengganggu. Ya, jadi eksis Anda di sana, kami eksis di sini, Anda eksis di sana. Itu koeksistensi. Yang dimaksud toleransi, Anda hidup di sana, saya hidup di sini, Anda di situ, tapi ada komunikasi batin yang saling interaktif. Oke, kita berbeda agama, tapi kita satu NKRI. Ini yang kita harapkan. Jadi, ini yang disebut dengan kurikulum cinta. Perbedaan bisa saja terjadi antara kita, tetapi cinta antar sesama tidak boleh putus karena kita sama-sama warga negara NKRI. Ya. Ini modal sosial kita yang paling penting untuk kita pertahankan dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Kalau orang tidak punya hubungan emosional satu sama lain, negara yang paling gampang hancur adalah Indonesia. Tidak ada negara yang paling plural seperti Indonesia. Ya, pulaunya 15.000 lebih, etniknya 7.000 lebih, bahasanya ya, lebih dari 700. Tidak ada negara di kolom bumi langit ini yang paling ramai etniknya, primordialnya, bahkan agamanya selain Indonesia. Tetapi tidak ada negara yang paling kompak sekompak Indonesia di dunia ini sekarang. Nah, sampai kapan ini akan seperti ini? Jadi sudah 4 kali diprediksi oleh futurolog Amerika. Tahun 1998 Indonesia itu akan hancur seperti Uni Soviet. Lewat, nggak ada. Ya. 2019 prediksi Kalimantan nanti diambil oleh siapa, negara mana. Papua nanti akan diambil negara mana. Akan dikapling-kapling. Lewat, nggak terjadi itu. Ya. Kemudian 2002 lewat. 2019 lewat juga. Bingung. Apa rahasianya Indonesia nggak bisa hancur? Nggak bisa dikapling-kapling seperti Balkan dan seperti Uni Soviet. Ternyata kesimpulannya adalah selama umat Islam di Indonesia itu bersatu, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghancurkan. Ya. Kita kan hampir 90% umat Islam. Kalau umat Islam ini kompak, itu dahsyat Indonesia ini. Jadi hati-hati kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mengadu domba satu sama lain, sama-sama KTP-nya Islam, tiba-tiba datang menyesatkan orang lain, ya, membid'ahkan, memusyrikkan, mengkafirkan orang lain. Jangan-jangan ini adalah agen-agen penghancur negara masa depan. Saya minta bone ini tidak boleh diacak-acak oleh kelompok-kelompok minoritas yang sok pintar dan sok jagoan dan sok benar. Hmm. Itu perlu dicurigai, Pak Dandi. Ya, ketika semua orang lain salah, dia sendiri yang benar. Nah, itu tanda-tanda. Terlalu gampang mengkafirkan, membid'ahkan sesuatu. Itu keluar dari mainstream kita. Syria hancur gara-gara orang kecil seperti itu.
Baghdad hancur gara-gara seperti itu. Afghanistan hancur gara-gara orang kecil seperti itu. Nah, sekarang sasarannya Indonesia. Jadi jangan gampang terpancing para mahasiswa. Hati-hati. Dia nggak tahu dirinya itu diperalat oleh kekuatan besar. Belakangan kan kita baru tahu ternyata yang membuat ISIS itu Amerika. Pantas nggak ada setetes darah Israel mengucur dari ISIS. Yang kepala banyak dionggok itu adalah kepala-kepala ulama. Jadi umat Islam menghancurkan ulama. Ternyata penasihat politiknya Israel. Mau nggak kita diadu domba oleh orang seperti itu? Maka itu saya minta Kabupaten Bone, jangan diacak-acak oleh kelompok minoritas yang nggak tahu sejarahnya tiba-tiba kok sok pinter. Eh, Berani lawan seperti itu. Jangan takut. Pakai ayat. Tapi ayatnya itu dari gurunya sendiri. Nggak boleh pakai ulama lain. Hati-hati. Kalau ada orang melarang, jangan dengarkan ceramahnya itu sesat. Nah, itu tanda-tanda. Kita dulu nggak pernah melarang orang lain ceramah. Monggo, kan selektif kita ada kan. Ini tiba-tiba lain. Nah, saya mohon betul-betul waspada terhadap kekuatan minoritas seperti ini. Itu akan mengadu domba kita. Dan kalau kita sudah teradu domba, itulah cara yang paling efektif menghancurkan Indonesia. Mau nggak hancur seperti negara lain? Mau nggak? Kita enak ngirim mahasiswa. Lihat Palestina, musim dingin seperti ini, nggak bisa sekolah, nggak ada sekolah. Lihat Syria, nggak bisa lanjut, nggak ada uang. Inflasinya tinggi, pertumbuhannya nol. Kita inflasinya paling rendah di dunia, 1%. Pertumbuhannya kita nomor 3 di dunia, di atas 5%. Kalau teracak-acak, kita nanti akan hancur ekonominya. Kita nggak bisa makan. Maka itu, mari kita ikut aparat kita. Curiga melulu kepada pemerintah. Hati-hati, orang yang mengadu domba pemerintah dengan masyarakat, itu salah satu penghancur negara. Saya harus berani mengatakan seperti ini, karena saya tidak ingin negara kami, apalagi Bone, diacak-acak seperti yang menghancurkan Sudan, menghancurkan Palestina, menghancurkan Afghanistan, menghancurkan Libya, menghancurkan Irak, Baghdad, semua negara hancur karena bendera kecil itu. Kata Buti, Profesor Buti, di mana ada bendera itu, di situ negara itu cepat hancur. Bendera merah putih itu jimat untuk mempertahankan kejayaan bangsa Indonesia. Nggak usah pakai bendera lain. Kurikulum cinta, jangan membenci orang lain. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.